Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat. Bertemu kembali dengan channel saya, Mas Sarjan Channel, dalam seri Guru Naik Pangkat. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial dan cara mengisi SKP yang sedang hangat diperbincangkan oleh Bapak Ibu Guru. SKP versi terbaru, yaitu SKP versi 360 derajat untuk penilaian kinerja guru PKG dan untuk penilaian kinerja kepala sekolah. SKP versi lama akan segera kita tinggalkan dan kita menuju kepada SKP versi terbaru ini, yaitu SKP versi 360 derajat. SKP versi terbaru ini lahir untuk menjawab keluarnya peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan juga surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Terdapat banyak perbedaan antara SKP lama dan SKP terbaru ini. Pada SKP terbaru ini, kita tidak perlu lagi memetakan terkait 14 kompetensi guru. Kita juga tidak perlu dalam proses melakukan pengamatan dan pemantauan saat pembelajaran. Akan tetapi pada SKP ini berbalik 360 derajat, karena kinerja kita akan dinilai oleh orang lain, yaitu penilaian oleh atasan langsung kita, kemudian dinilai oleh peserta didik kita, dinilai oleh teman sejawat kita, dan juga dinilai oleh orang tua peserta didik. Nah, itulah perbedaan yang sangat jelas dalam SKP versi 360 derajat ini. Baik, sebelum kita masuk kepada tayangan yang pertama, sekali lagi pada yang baru mampir pada channel saya ini, apabila tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, mohon tolong untuk bisa disentuh terlebih dahulu. Sentuh juga jempol ke atas bila suka, dan sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Kepada menyentuh subscribe, saya sampaikan banyak terima kasih atas supportnya pada channel ini. Mari kita masuk pada tayangan yang pertama. SKP versi 360 derajat ini berupa aplikasi tentang penilaian kinerja guru. Banyak terdapat aplikasi, banyak penawaran penggunaan aplikasi, tetapi pada aplikasi ini
saya pandang sudah sangat komplit dan sudah sangat jelas serta sangat mudah untuk menggunakannya. Dalam menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu, silakan pahami beranda ini. Yang pertama, di sini ada ketentuan umum. Pada ketentuan umum ini, Bapak Ibu silahkan mengeklik ini nanti, ya. Ini nanti diklik, maka akan keluar petunjuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian yang kedua, ketentuan responden, ketentuan penilai yang akan menilai kita. Ada atasan, ya, ada atasan, ada peserta didik, ada teman sejawat, dan ada orang tua. Itu ada di responden. Lalu di sini ada proporsi penilaian dan juga ada indeks kinerja guru. Silakan Bapak Ibu nanti untuk bisa mengeklik ini sehingga Bapak Ibu akan melihat, akan mengetahui kinerja atau kerja dari aplikasi ini. Kemudian sebelum mulai melakukan penilaian responden, Bapak Ibu wajib mengisi ini dulu, data penilaian. Ada data guru dan data penilai, ada data kepala sekolah dan data penilai. Kemudian tidak lupa mengisi data kehadiran. Nah, ini wajib hukumnya untuk diisi terlebih dahulu, karena dengan mengisi sekali nanti akan tercover sampai akhir dari aplikasi ini. Baik, kita lihat sekarang responden-respondennya ataupun penilaian kinerja guru, guru-guru yang berhak dinilai oleh responden. Yang pertama di sini adalah penilaian guru mata pelajaran atau guru kelas. Kemudian di sini ada penilaian guru TIK, ada penilaian guru PK, kemudian ada penilaian guru TK, guru SD kelas bawah, kelas 1 sampai 3, ada penilaian untuk guru BK, dan ada penilaian untuk guru produktif SMK. Nah, Bapak Ibu masuk pada kolom yang mana? Kalau Bapak Ibu itu guru SD kelas bawah, TK ataupun SD kelas 1 sampai 3, pilih yang ini. Kalau Bapak Ibu merupakan guru mata pelajaran atau guru SD kelas 4 sampai kelas 6, Bapak Ibu boleh milih yang ini. Kemudian ini guru TIK, ada guru PK untuk pendidikan inklusif. Kemudian di sini ada guru BK dan ada guru SMK. Nah, setelah penilaian kinerja guru yang mana yang Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu di sini akan masuk kepada penilaian oleh kepala sekolah, ataupun di sini penilaian kepala sekolah. Kalau ini guru, ini PKKS. Nah, setelah kita melakukan penilaian atas responden baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, maka disinilah hasilnya. Ini nanti bisa dipilih. Ini untuk penilaian kinerja kepala sekolah TK, ini penilaian kinerja kepala sekolah BK, dan ini penilaian kinerja kepala sekolah TIK, ini penilaian kepala sekolah produktif. Ini jika masing-masing sudah memiliki ataupun sampel ataupun kejuruannya masing-masing.
Sementara yang ini penilaian kinerja kepala SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai hasil akhir penilaian kinerjanya sudah jelas. Cara untuk melakukan pengisian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memilih guru apa, apakah guru kelas atau guru mata pelajaran atau guru TK, guru SD, Bapak Ibu tinggal ngeklik ikon-ikon responden ini. Oleh teman sejawat bisa diklik, oleh peserta didik bisa diklik, orang tua, dan inilah nilai akhir dari PK guru tersebut. Kita akan lihat nanti praktek langsung menggunakan aplikasi. Baik, selanjutnya setelah beranda ini Bapak Ibu pahami, kita coba klik untuk yang ketentuan responden. Ini Bapak Ibu ketentuan umum. Kita yang nomor 1 ini ya, ini petunjuk penggunaan. Sekali lagi, bagaimana menggunakan dari kolom beranda tadi. Kemudian yang kedua, ketentuan responden. Nanti akan kita lihat pada tayangan setelah ini berapa banyak responden yang kita perlukan untuk menilai kinerja guru dan kepala sekolah. Kemudian proporsi penilaian untuk masing-masing responden. Lalu yang terakhir, indeks kinerja guru. Berada pada posisi mana nilai akhir dari kinerja itu? Apakah dalam posisi baik sekali, baik, atau cukup, atau kurang? Kita lihat nanti. Berikutnya, inilah responden ya. Setelah kita klik tadi proporsi responden, nah ini untuk respondennya. Ini ada instrumen untuk PKG, ini ada instrumen untuk PKKS-nya, kepala sekolah. Ini untuk gurunya, ini untuk kepala sekolah. Jenjang SD sampai TK SLB ini, kepala sekolah juga demikian, TK sampai SMK. Nah, inilah jumlah responden yang bisa menilai kita. Kita lihat yang pertama untuk instrumen suplemen PKG. Ini adalah macam guru. Ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, guru SMK, BK, TIK, PAUD maupun guru khusus. Kemudian setelah macam guru, jenjangnya sekarang. Nah, ini jenjangnya mulai dari SD kelas bawah ataupun SD kelas atas, ataupun dari SD sampai TK sampai SMP, LB seterusnya. Ini ya, ini adalah jenjangnya, masih sebagai guru. Kemudian kita masuk ke sini, responden untuk peserta didik. Nah, ini ketentuannya untuk peserta didik. Selain dari peserta didik yang kelas bawah, kelas 1 sampai 3, ini memiliki ketentuan ya, 5 sampai 10 ini peserta didik dibatasi 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Jadi bisa diambil peserta didik itu 10% dari seluruh jumlah peserta didik yang ada. Kemudian orang tua. Ketentuan untuk orang tua, berapa banyak orang tua yang bisa kita ambil sebagai responden, itu adalah 10-15% dari jumlah seluruh siswa yang ada. Nah, ini ya,
10-15% dari seluruh siswa yang ada. Kemudian teman sejawat sesama guru, banyaknya guru yang bisa kita pakai untuk responden itu sama dengan banyaknya orang tua yang kita pakai untuk responden, yaitu 10-15% dari jumlah guru yang ada di sekolah tersebut. Demikian, ini untuk yang penilaian kinerja guru. Sekarang kita lihat ketentuan responden untuk kepala sekolah. Ini ya, untuk kepala sekolah. Kemudian jenjangnya TK sampai SMK. Nah, responden untuk peserta didik ini sama, ketentuannya adalah 10-15%. Kemudian untuk orang tua ini diambil, ketentuannya adalah 3 orang setiap kelas kali jumlah seluruh kelas dari sekolah yang diampunya. Kemudian untuk teman sejawat, kepala sekolah memiliki responden sebesar 27% dari sejumlah guru yang ada. Jadi sedikit berbeda antara kepala sekolah dengan guru. Nah, inilah Bapak Ibu ketentuan responden yang bisa kita ambil untuk menilai kinerja kita. Berikutnya proporsi penilaian responden Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait jumlah banyaknya responden. Ini ya, ini untuk penilainya, respondennya. Untuk atasan memiliki porsi penilaian kepada kita. Untuk guru mapel, guru SD kelas tinggi, berarti yang kita pakai ini. Nah, ini yang kita pakai untuk guru PAUD SD kelas bawah. Maka proporsi penilaiannya kepada kita itu penilaian atasan 70%, teman sejawat 15%, orang tua siswa 15%. Ini untuk jumlah nilai PKG keseluruhan untuk guru PAUD dan SD kelas bawah. Kemudian yang kedua ini untuk guru mapel, guru SD kelas atas. Ini penilaian atasan itu menyumbang 70% dari PKG kita. Sementara jumlah peserta, untuk jumlah dari nilai peserta didik ini menyumbang 10%. Kemudian dari guru teman sejawat menyumbang porsi nilai 10%. Sementara orang tua itu juga 10%. Jadi 100% nilai PKG kita didapat dari atasan, peserta didik, guru teman sejawat, dan orang tua. Sementara untuk kepala sekolah, nah ini untuk kepala sekolah TK, SD, dan SD kelas bawah. Sementara untuk kepala sekolah yang ini ya SD kelas atas sampai SMK. Demikian untuk proporsi penilaian responden. Selanjutnya, indeks kinerja guru. Penilaian indeks kinerja guru dan proporsi. Proporsi dari PKG itu berasal dari PKG itu sendiri menyumbang 30%, kemudian uji kompetensi guru 30%, dan rata-rata hasil belajar peserta didik itu 40%.
maka secara keseluruhan total indeks kinerja guru ini diperoleh dari 3 unsur ini. Selanjutnya, konversi nilai kinerja. Setelah PKG kita proses dengan menggunakan aplikasi tadi, maka nanti nilai akhirnya akan ada di sini. Jika berkategori nilai 91 sampai 100, maka dikategorikan sebagai amat baik. PK-nya, penilaian kinerjanya 125%. Apabila nilai PKG versi 360 derajat itu antara 76 sampai 90, maka nilai itu kategorinya adalah baik. PK-nya bernilai 100%. Kemudian jika PKG-nya mendapatkan nilai di antara 61 sampai 75 seperti ini, maka kategorinya adalah cukup dan PK-nya 75%. Kita dipersyaratkan cukup berada pada kategori baik ini saja. Selanjutnya, inilah rekapitulasi kehadiran yang nanti wajib Bapak Ibu isi. Ada komponen bulan, ini waktu, kemudian ini ada komponen terlambat, kemudian ada komponen pulang lebih cepat, dan ini jumlah menitnya. Nah, di sini di depan aplikasi sudah saya isi nama saya dan NIP, maka secara otomatis sudah masuk sini. Kemudian saya coba isikan di bulan Desember ada 5, terlambat kita coba isi 5, maka jumlah menitnya juga 5, prosentasenya seperti ini. Kehadiran ini ada 99,98%. Maka setelah kehadiran ini terisi, hasil akhir dari aplikasi itu setelah responden teman sejawat, kemudian peserta didik, orang tua dan atasan kita isi, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, inilah format perhitungan angka kredit PKG, PKKS yang sudah kita isi tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi jika di versi lama itu adalah form 1D, maka di sini hasilnya sudah ringkes seperti ini. Ini coba kita besarkan yang ini, ya, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maka hasil PKG SKP versi 360 derajat adalah ini. Di sini penilaiannya ada atasan, ada rata kuesioner untuk teman sejawat, peserta didik, dan orang tua. Yang perlu kita lihat, kita pahami adalah nilai akhir PKG yang ini Bapak Ibu. Iya, 90,95, berarti terletak di kategori kedua, yaitu ini baik. Baik karena nilainya kurang dari 91 ya. Kategorinya baik, NPK-nya 100%. Maka angka kreditnya untuk
gulungan 4, setelah diisi di sini AKK min AKPKB min AKP, AKK angka kredit kumulatif, AKPKB angka kredit penilaian kinerja berkelanjutan, dan AKP angka kredit penunjang dikalikan jumlah jam wajib mengajar dibagi jumlah jam mengajar dibagi jumlah jam wajib mengajar dikalikan NPK nya 100% dibagi 4, maka hasilnya adalah 29,75 untuk gulungan 4. Nah, ini secara otomatis Bapak Ibu sudah terisi di dalam aplikasi tadi. Jadi tidak sulit bukan untuk PKG ini. Kita lihat sekarang konversinya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini golongan pangkat Bapak Ibu 3A, 3B, 3C, 3D, 4A. Dan ini adalah nilai hitungan untuk PKG-nya. PAK 1 tahunnya, atau di sini nilai akhir dari PAK 1 tahun. Kalau Bapak Ibu berkategori baik seperti tadi ini, ya 100% NPK-nya, maka angka kredit kumulatif yang bisa diberikan PAK 1 tahunnya tanpa PDPK golongan 3A itu nilainya adalah ini 10,5. Untuk golongan 3B nilai PAK terakhirnya dalam tahun berjalan adalah 9,5 golongan 3B. Golongan 3C 20,25 dan golongan 3D 19,5. Dan kemudian golongan 4A4B 29,75. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi format penilaian PAK tahunan Bapak Ibu kenapa bisa berangka 2975 asalnya dari penilaian kinerja guru tadi. Nah, hasil akhir dari angka kredit tahunan tadi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kalau mulai pangkat 3A ke 3B itu dibutuhkan angka kredit kumulatif ini 50. Sementara angka PKB-nya ada PD-nya 3, PKB-nya 0. AKP angka kredit penunjang itu 10%. Nah, di sini 50 harus dicapai selama 4 tahun. Karena 1 tahunnya Bapak Ibu mendapatkan angka kredit tadi di golongan 3A adalah 9,5. 9,5 kali 4 akan ketemu sama dengan ini ya 42. Kemudian PKB-nya itu ada 3 ditambah AKP-nya 5 pas 50. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada aplikasi Bapak Ibu. Di sini aplikasi untuk SKP versi 360 derajat. Kita cek di sini Bapak Ibu. Pada ketentuan umum ya, ini kita cek. Kita klik sekali ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Ini nanti aplikasi bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu ambil di deskripsi video ini. Ini kalau sudah berujung dengan tanda jempol seperti ini, menunjuk jari ini, bisa diklik. Nah, larinya seperti ini. Bapak Ibu bisa membaca ketentuan untuk penilaiannya. Ini ya, sampai di akhir, sampai nilai BK kepala sekolah seterusnya. Nah, jika sudah paham di ketentuannya, kita kembali ke menu utama ini. Kita geser di sini, pojok sini, kita klik. Nah, ketentuan responden ini Bapak Ibu, apakah seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi? Kita klik di sini. Nah, arahkan kursor di sini, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, persis seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya. Kita kembali ke menu utama, porsi penilaian ya, proporsi penilaian seperti ini. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Sekarang mari kita mulai dengan mengisi data penilaian seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu masukkan dengan jelas di sini nama, NIP, tempat tanggal lahir, gulungan pangkat, seterusnya sampai ke bawah. Silahkan Bapak Ibu isikan dulu di bagian data penilaian. Yang kedua ini adalah identitas penilai. Kebetulan penilai saya adalah kepala sekolah. Ini saya isikan data kepala sekolah. Lalu identitasnya kepala sekolah ini kolom C, silakan diisi dulu. Kemudian setelah identitas penilai dan kepala sekolah ditulis, kita isi lembaga kita. Nama sekolah silakan diisi, telepon, fax, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Lalu sini ada identitas dinas ya, seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, setelah dari identitas penilai ini, setelah dari sini terisi lengkap, maka Bapak Ibu kembali ke menu utama. Ini diklik. Nah, kemudian kita baru mengisi instrumen untuk guru mata pelajaran. Karena saya mengajar sebagai guru mata pelajaran, maka saya pilih yang ini. Saya mengajar mata pelajaran prakarya, tidak kepada yang ini, karena ini guru TK atau guru SD kelas bawah. Saya pilih yang ini. Ini saya klik ya, teman sejawat. Nah, di sini identitas nama saya sudah tertulis. Lalu di sini ada teman sejawat saya. Itu saya pilih 10 orang. Maka penilai 1 sampai ke penilai 10 ini adalah nama teman sejawat saya. Ini kita beri instrumen kuesioner ini untuk bisa diisi oleh teman kita. Jangan lupa untuk berkas ini setelah di-print diberi identitas nama guru atau yang menjadi responden. Guru 1, guru 2 sampai guru 10. Silakan disuruh mengisi semua. Sampai ke bawah.
Nah, di sini sampai ke bawah, hasil akhirnya adalah ini. Setelah ini diisi semua, guru 1 sampai 10, maka di sini adalah rangkuman hasilnya. Ratanya. Setelah teman sejawat selesai, kita kembali ke menu utama, ini diklik. Kita masuk yang kedua, peserta didik. Sekali lagi kursor kita arahkan ke sini, peserta didik. Nah, penilaian guru oleh peserta didik. Ya, sebentar. Nah, di sini peserta didik, di sini kok munculnya guru TIK. Nah, enggak apa-apa. Jadi di sini oleh peserta didik, oleh murid-murid kita 10 sampai 15%, siswa 1 sampai siswa 10. Jangan lupa setelah di print masing-masing diberi satu kuesioner ini, kemudian diberi nama. Penilai 2 atau responden 2 diberi nama, dikasih satu-satu begitu. Setelah diisi semua seperti ini, komponen cukup banyak, maka hasil akhirnya setelah diisi adalah ini. Ya, setelah diisi semua, maka di sini sekali lagi silahkan responden ditulis dengan nama jelas, kelas, dan siswa tahun pelajaran berapa. Jangan lupa sekali lagi, tahun pelajarannya harus jelas, kelasnya harus jelas, dan nama siswanya harus jelas. Berikutnya, setelah peserta didik, kita kembali ke menu utama, orang tua siswa. Sekali lagi kursor diarahkan ke orang tua siswa, kita klik. Nah, di sini penilaian guru kelas mapel oleh orang tua. Ada 10 sampai 15% untuk orang tua. Jadi ada 1 sampai 10 bisa, 1 sampai 7 bisa, tergantung 10% dari jumlah guru yang ada. Diberi kesempatan mengisi semua. Betul, di sini cuma ada 2 komponen sampai ke yang terakhir, maka hasil akhirnya adalah ini, ratanya. Setelah cukup Bapak Ibu, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa langsung melihat nilai PK guru mapelnya. Kita cek di sini, kita klik format penghitungan angka kredit, seterusnya seperti ini, dan kita tarik ke bawah seperti ini. Inilah hasil akhirnya Bapak Ibu. Ada penilaian dari atasan, ada teman sejawat, ada peserta didik, ada orang tua. Nilai PKG-nya adalah 88,03, dan nilai akhir PKG-nya setelah ditambahkan dengan kehadiran menjadi 88,01. Sebutannya adalah baik kategorinya, NPK-nya 100%, dan angka kredit 1 tahunnya adalah 29,75 untuk golongan 4. Kemudian di sini guru yang dinilai, ini penilai, dan ini kepala sekolah.
seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk kepala sekolah beda lagi ya, kepala sekolah beda lagi, di sini nanti PLT kepala dinas ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, akhir dari pengisian SKP versi 360 derajat, dan saya kira lebih mudah dari SKP yang lama. Silahkan dipahami dan silahkan untuk bisa dicoba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.